Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu kita GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua saat ini siapkan hati dan segenap keberadaan kita untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya pada kesempatan ini. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Mari bersama segenap hati katakan, setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja.
walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Ini keinginan hidup kami Tuhan, ini pilihan hidup kami. Sampai kami menutup mata Bapa, kami mau terus memilih Engkau dalam hidup kami. Hanya satu yang kami minta kepadamu Tuhan, jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Tak lagi ku minta, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam
Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kami miliki bahwa kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami terus belajar dan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengukur sesuatu berdasarkan standar kita. Siklus hidup yang biasa dialami oleh manusia secara umum, terkadang kita terapkan di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Siklus hidup yang saya maksudkan biasanya ketika seseorang beranjak dewasa, maka mereka merasa harus dituntut untuk memiliki masa depan yang secara umum menjadi standar. Contohnya, ketika seseorang beranjak dewasa, mereka harus mencari kerja, kemudian setelah mencari kerja, mereka harus memiliki pasangan. Setelah mereka memiliki pasangan, mereka merasa wajib untuk memiliki keturunan. Setelah mereka berumah tangga, mereka merasa wajib untuk memiliki rumah sendiri, memiliki kendaraan pribadi, memiliki kesejahteraan yang dipandang adalah sebuah kesuksesan secara umum. Hal-hal ini tidak dapat kita pungkiri, terkadang masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang kita miliki atau hal-hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika seseorang merasa wajib untuk memiliki itu semua dan seseorang merasa harus tepat pada waktunya, siklus itu harus berjalan sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan mereka yang memang mungkin setelah beranjak dewasa mereka tidak langsung menikah? Bagaimana dengan mereka yang Tuhan belum izinkan mendapatkan anak? Bagaimana dengan mereka yang memang hasil pekerjaannya mungkin belum bisa untuk membeli rumah, membeli mobil, membeli motor atau barang-barang yang dalam tanda kutip dianggap sebagai sebuah prestasi atau sebuah keberhasilan dalam standar dunia? Bagaimana ketika mereka bekerja, mereka menyisihkan atau bahkan memberikan seluruh penghasilan mereka untuk membantu sesamanya. Tentu ketika mereka bisa membantu sesamanya, mereka tidak lagi bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya mungkin, atau apa yang menjadi hal-hal tersebut yang secara dunia menjadi standar keberhasilan seseorang. Semua siklus ini umum terjadi di dunia dan tidak dapat dipungkiri. Sudah saya katakan tadi, masuk ke dalam kehidupan seseorang sebagai orang percaya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal itu, bukan siklus itu yang dituntut oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mempunyai anak adalah sebuah anugerah. Tetapi tidak mempunyai anak pun merupakan sebuah anugerah. Semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi biasanya dilakukan, biasanya dialami oleh seseorang ketika mereka merasa dituntut atau diatur oleh waktu. Seorang wanita atau seorang gadis yang misalnya telat menikah, maka mendapatkan sanksi sosial, mendapat cibiran, dianggap tidak berhasil dalam hidup. Padahal pernikahan bukanlah sesuatu yang wajib di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau Tuhan mau kita menikah, ya kita menikah. Tapi kalau Tuhan tidak suruh kita untuk menikah, ya jangan menikah. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu apa yang Tuhan rancangkan itu adalah yang terbaik. Untuk apa sebuah pernikahan tetapi tidak dipersiapkan dengan baik? Untuk apa sebuah pernikahan tetapi tidak dalam petunjuk Tuhan? Nah, tentu ini akan menjadi bumerang bagi wanita tersebut jika dia harus dipaksakan karena menyesuaikan diri dengan standar manusia secara umum. Semua dikejar oleh waktu.
Semua merasa kalau tidak sesuai dengan waktunya, maka semua akan berantakan. Padahal dalam Alkitab sendiri banyak peristiwa-peristiwa yang memberikan kita sebuah kesaksian bahwa apa yang kita alami, apa yang dimiliki pemikiran manusia secara umum, ternyata berbeda dari apa yang menjadi rancangan Allah. Kalau kita mau melihat di dalam Kejadian 18 ayat 14, dalam Kejadian 18 ayat 14 di situ, atau kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, ini bicara tentang Abraham dan Sarah ketika mereka bertemu dengan utusan Allah. Nah, dikatakan di sini, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali di ayat 10, tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Di sini dikatakan Tuhan sendiri yang berfirman. Tetapi Sarah menyangkal. Ya. Kalau kita melihat kisah ini, tentu kita tahu bahwa Abraham dan Sarah belum memiliki keturunan di usia-usia yang lanjut. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, tentu ada beberapa pasangan yang belum memiliki keturunan, walaupun dianggap sudah seharusnya, ya, dalam standar dunia sudah seharusnya memiliki keturunan, tetapi tidak memiliki keturunan. Sarah dan Abraham memiliki konsep yang sama seperti ini, bahwa tidak mungkin dengan usia yang lanjut, bahkan Sarah sudah mati haid, di sini dikatakan masih bisa memiliki keturunan. Waktunya sudah habis. Bagi seorang wanita, jika sudah tidak lagi haid, tentu sudah tidak ada kemungkinan untuk memiliki keturunan. Tetapi di sini Allah mendobrak itu semua. Mendobrak apa yang menjadi standar manusia dengan waktunya. Di ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, waktu itu adalah waktunya Tuhan. Waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan apa yang telah ditetapkan oleh standar manusia. Bukan apa yang telah ditetapkan oleh kehendak Sarah sendiri untuk memiliki keturunan. Bahkan ketika Abraham pun mendapatkan janji Allah, tetap pada saat itu Sarah belum mengandung. Dan disitulah menjadi sebuah pergulatan tentunya. Di mana kita bisa melihat Sarah menyangkal. Dia menganggap bahwa tidak mungkin. Kalau kita bahasakan seolah-olah Tuhan ini bercanda. Sudah habis waktunya Tuhan bagi aku untuk bisa memiliki keturunan. Sudah tidak mungkin Tuhan. Kenapa? Umumnya seperti itu. Secara biologis seorang wanita tidak mungkin lagi memiliki keturunan dengan kondisi Sarah yang ada pada saat itu. Tetapi Tuhan mendobrak itu semua. Allah mendobrak apa yang menjadi konsep manusia. Bahwa Allah tidak bisa diatur oleh waktunya manusia. Allah tidak bisa diatur oleh standar manusia. Dia berkuasa atas waktu. Sehingga Allah pun tahu waktu yang tepat untuk memberikan keturunan kepada Sarah.
Di ayat-ayat setelah itu kita bisa melihat bahwa benar adanya Sarah akhirnya memiliki keturunan sesuai dengan waktu yang tepat yang Tuhan katakan. Ini adalah waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat bukanlah apa yang menjadi standar kita. Bukanlah apa yang menjadi rangkaian siklus kehidupan manusia. Setelah A harus ke B, lalu harus ke C, harus ke D. Bagaimana kalau Allah mengatakan setelah A langsung ke D, lalu ke B, lalu ke C, kembali ke A? Apakah itu salah? Tentu tidak. Ia menetapkan waktu dan dia tahu waktu yang tepat bagi setiap orang percaya. Selain kisah tentang Sarah, ada juga kisah tentang Lazarus di Yohanes 11. Coba kita lihat. Yohanes 11 di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Tapi tentunya kita tidak baca semuanya. Tetapi jika kita mau melihat kisahnya, ini adalah kisah tentang kekasih-kekasih Yesus, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Maria dan Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu kemudian ada juga kisah tentang Marta di situ. Dan kita lihat bahwa saudaranya yang bernama Lazarus pada saat itu juga mengalami sebuah sakit. Ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Maria dan Marta. Dan kedua orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ini memberikan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, setelah didengar oleh Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan tentu kita tahu kisahnya bahwa akhirnya Lazarus meninggal. Dan di situ ketika Lazarus sudah mati di ayat 14, dikatakan bahwa karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ketika Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, dia tidak langsung meresponi dan langsung datang. Mari kita datang, kita doakan. Tidak. Tetapi seolah-olah kenapa Tuhan Yesus seperti mendiamkan dan membiarkan kejadian bahwa Lazarus sampai meninggal. Di Yohanes 11 ayat 21 dikatakan seperti ini. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mengapa Marta tahu seperti itu? Karena Marta tahu bahwa ketika Yesus ada di situ, maka akan terjadi sesuatu yang baik, akan terjadi sesuatu yang mereka harapkan, bahwa Lazarus bisa disembuhkan. Tetapi dugaan mereka salah. Dugaan mereka meleset. Mereka berpikir bahwa wah, Tuhan Yesus ada, ini waktu yang tepat untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Dan pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan sesuai waktu yang mereka harapkan. Tapi ternyata tidak. Tuhan mau ajar sesuatu yang berharga. Yohanes 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku, Tuhan Yesus yang berkata, tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan mau kasih sebuah pesan. Terkadang Tuhan seperti menunda-nunda waktu. Terkadang Tuhan seperti mengabaikan permohonan kita.
Terkadang Tuhan seperti tidak mendengarkan jeritan dan seruan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam setiap tindakan Tuhan selalu ada rancangan yang baik bagi kita. Tuhan ingin agar kita belajar percaya. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Di dalam sebuah khotbahnya beliau mengatakan seperti ini. Matahari itu selalu terbit di waktu pagi. Tetapi Tuhan mungkin belum terbit di pagi hari kita, di siang hari kita, di sore hari kita, maupun malam hari kita. Tuhan mungkin tidak terbit di bulan-bulan yang kita tunggu. Dalam sebulan, dalam seminggu, dalam setahun, bahkan mungkin dalam berpuluh-puluh tahun. Tuhan mungkin tidak terbit. Tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan pasti terbit. Standar umum tatanan bahwa matahari pasti terbit ya. Tetapi pertolongan Tuhan kita tidak bisa atur sesuai waktunya kita. Tetapi percayalah, pertolongannya pasti ada bagi hidup kita. Waktu yang tepat yang Tuhan pasti berikan. Seperti itu juga yang terjadi dalam kejadian Lazarus yang dibangkitkan. Marta bukan sosok yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Marta, Maria, Lazarus adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin bukan orang-orang yang tidak dikasihi. Saya yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang bertekun di dalam doa, rajin beribadah, mencari Tuhan. Tetapi ketika masalah datang seolah-olah kok Tuhan seperti tidak mendengar kita. Kita mengukur Tuhan dengan waktu yang kita harapkan. Padahal Tuhan punya waktu yang tepat, yaitu waktunya Tuhan. Dia tahu kapan harus menjawab doa kita dengan benar dan tepat. Seolah-olah seperti apa yang terjadi pada Lazarus. Tuhan menunggu sampai 2 hari. Tuhan menunggu waktu yang tepat. Tapi kita tidak tahu. Kita sering berpikir, Tuhan aku adalah kekasih-Mu. Tuhan aku melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kenapa seolah-olah Engkau diam? Percayalah dalam diamnya Tuhan. Dia punya rancangan yang baik bagi kita semua. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita lepas dari dirinya. Tetapi Tuhan mau kita belajar satu hal. Belajar percaya kepadanya. Belajar memberikan segenap kehidupan kita. Segenap kepercayaan kita. Bahkan Tuhan terkadang menguji. Benarkah engkau percaya padaku? Seberapa lama, seberapa kuat, dan seberapa besar imanmu padaku. Dan itu membutuhkan waktu. Jika kita dengar pujian tadi, setiap hari adalah waktumu. Setiap hari adalah waktunya Tuhan. Itu mengingatkan kita kepada sebuah kesadaran bahwa memang kita ini milik Tuhan. Waktu yang kita miliki memang seharusnya milik Tuhan. Maka kalau kita tahu bahwa waktu yang ada dalam hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan, maka penantian kita terhadap jawaban Tuhan harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan kita yang mengatur waktu hidup kita. Bukan kita yang mengatur hidup kita menurut siklus waktu yang dimiliki oleh manusia secara umum. Tetapi bagaimana kita menempatkan diri di dalam siklus waktunya Tuhan. Penantian-penantian kita terhadap kehendak Tuhan. Mengenai waktu juga bukan hanya sekedar bicara penantian atau perilaku kita. Mengenai waktu yang tepat juga bicara tentang perkataan kita. Di Amsal 25 ayat 11. Bisa kita lihat Amsal 25. Dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Hal ini bicara tentang
perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Berarti waktu kita mengeluarkan perkataan-perkataan itu pun harus tepat pada waktunya. Bukan hanya sekedar isi dari perkataan kita harus benar, tetapi kapan kita mengatakan perkataan itu pun harus tepat. Semua harus ada di dalam kendali Allah. Kita harus terus berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Terkadang perkataan yang benar, tapi disampaikan pada waktu yang salah, akhirnya memberikan kesan yang tidak baik. Akhirnya memberikan kesan yang tidak tepat juga. Alkitab tidak pernah salah di dalam menuliskan firman-Nya. Alkitab tidak pernah salah ketika mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ada sesuatu yang berharga bagi mereka yang mendengar. Ada sesuatu yang berharga juga bagi mereka yang mengatakannya. Perkara mulut, perkara lidah, perkara perkataan itu bukan hal yang sepele, Bapak Ibu. Ada orang yang bisa bunuh diri karena mendengar perkataan yang tidak baik dan tidak tepat. Ada orang yang menjadi gundah hatinya karena mendengarkan perkataan yang tidak pas untuk jiwanya. Kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di berita-berita, banyak fenomena orang misalnya menjadi depresi karena bullying, karena perkataan yang tidak tepat, perkataan yang tidak baik. Ini pun akhirnya berdampak bagi kehidupan seseorang. Sehingga tepatlah ketika Alkitab mengatakan perkataan yang tepat, yang diucapkan tepat pada waktunya, itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, di dalam Yakobus 3 ayat 2 maksud saya. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika seseorang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Berarti seseorang benar-benar harus menjaga perkataannya agar tidak salah di dalam mengucapkannya. Sekali lagi bukan hanya isi perkataannya yang harus diperhatikan, tetapi juga kapan waktunya kita berbicara. Kita sering melewati hal penting seperti ini. Kita menganggap perkataan begitu mudahnya terlontar, tapi kita tidak tahu apa dampaknya bagi orang lain. Semua harus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Jangan bicara jika memang tidak diperlukan. Tidak perlu memberikan tanggapan jika memang tidak diperlukan. Di media sosial sering sekali orang memberikan tanggapan yang justru membawa kekeruhan dalam sebuah situasi. Menurut survei, orang Indonesia katanya cukup aktif di dalam memberikan pesan-pesan. Atau bahkan dikatakan ya komentar-komentarnya cukup kejam di dalam media-media sosial. Nah ini kan bicara tentang perkataan. Bicara perkataan bukan hanya konten, tetapi juga waktunya harus tepat. Tuhan juga mengajar kita untuk menegur, tetapi waktunya harus tepat. Kapan kita harus menegur seseorang. Terkadang mungkin kita menjadi bingung. Tuhan, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk aku bisa berkata-kata dengan benar, untuk aku bisa berada di dalam perilaku yang tepat, untuk aku bisa memutuskan sesuatu dengan benar. Kita tidak akan pernah tahu dengan tepat Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu yang tepat adalah ketika kita menantikan waktunya Tuhan. Waktu yang tepat adalah ketika kita bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu adalah waktu yang tepat. Kita tidak boleh terkungkung di dalam siklus kehidupan manusia secara umum. Adalah hal yang sah ketika kita hidup seperti apa yang saya katakan tetapi kita tidak boleh terkungkung di situ. Jangan jadikan itu sebagai standar hidup kita, tetapi jadikan waktunya Tuhan sebagai standar hidup kita.
Apa yang Tuhan inginkan kita katakan kapan waktunya, itulah yang harus kita katakan. Dibutuhkan kepekaan tentunya untuk bisa mengetahui kapan waktu yang tepat yang Tuhan inginkan. Dan hal ini pada akhirnya akan menjadi sebuah kesaksian batin bagi kita semua. Setiap waktu yang ada dalam hidup kita tentunya harus menjadi milik Tuhan. Sebagai pengikutnya, kita wajib melakukan apapun yang menjadi waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Firman Tuhan ada ayat yang sangat populer yang mengatakan indah pada waktunya. Indah pada waktu prosesnya, indah pada waktu hasilnya, indah pada waktu mulanya. Semua indah jika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki waktu yang tepat? Jangan pernah putus hubungan kita dengan Tuhan. Selalu ada di dalam hadirat Allah. Jadikan waktu kita adalah waktunya Tuhan. Jadikan hari-hari kita adalah hari-harinya Tuhan. Setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap perilaku, semua harus seturut kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa tahu kecuali kesaksian batin kita yang memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kiranya firman pada hari ini bisa memberkati kita semua, menuntun kita untuk memiliki waktu yang tepat, bersikap dengan benar sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak berharap kepada dunia, tetapi hanya berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan kita tidak boleh kita atur kapan Tuhan mengabulkannya. Tetapi biar Tuhan yang menjawab itu sesuai dengan waktunya. Tetaplah berpegang teguh pada imanmu akan apa yang akan Tuhan berikan padamu. Matahari boleh tidak terbit suatu saat nanti, tetapi Tuhan akan selalu terbit dalam hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kiranya kita semua terberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami memahami waktu yang tepat dalam setiap tindakan kami. Dan tidak pernah mengecewakan Tuhan karena kami selalu mengikuti kehendak-Mu. Bapa, biar firman ini menguatkan kami di tengah setiap badai cobaan hidup kami. Agar kami tetap berpegang, berpengharapan hanya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.